Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan pasti menyertai dalam setiap situasi apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa. Sementara firman-Mu diberitakan melalui siaran Radio Maestro ini, hamba berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera, kiranya hadirat Tuhan menyelimuti setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry, saudara. Judul yang saya bagikan adalah Stay Strong in Process. Stay strong in process. Bertahan dalam setiap proses. Kuat dalam setiap proses apapun yang kita alami, saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa begini, kita harus merendahkan diri kita. Apapun keadaan yang sedang kita alami, kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara. Kenapa? Karena kita ini terbatas, sementara Allah tidak pernah terbatas. Pemikiran kita itu terbatas, cara pandang kita, cara berpikir kita itu sangat terbatas. Pemahaman demi pemahaman kita itu sangat terbatas. Bahkan kekuatan yang kita miliki itu sangat terbatas. Makanya firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kata rendah, dia dari kata tapeino. Pengertiannya adalah menempatkan diri pada tempat yang paling rendah. Paling rendah. Mungkin begini, kita itu sampai seperti kita itu rata dengan tanah. Tidak ada lagi yang perlu kita banggakan. Tidak ada satupun celah yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Kata kuat diambil dari kata krataios. Apa yang dimaksud dengan krataios? Pengertiannya adalah kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatannya Tuhan. Kata tinggi diambil dari kata hupso. Pengertian pertama kehormatan, pengertian kedua adalah kebahagiaan. Pengertian ketiga dari hupso adalah kemakmuran. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa Rasul Petrus berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena itu tempatkanlah dirimu pada tempat yang paling rendah. Paling rendah. Supaya kamu menerima kehormatan. Supaya kamu menerima kebahagiaan, kemakmuran. Dan di dalamnya kita mengakui kemahakuasaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Apakah saat ini atau situasi yang saudara alami, yang saudara hadapi, itu sedang berada di posisi direndahkan orang, di posisi dihina orang, di posisi dikhianati orang, atau apa saja. Jangan marah saudara, nikmati saja situasi ini. Nikmati saja proses ini saudara. Mengapa? Jangan-jangan ini adalah proses yang harus kita alami, situasi yang harus kita alami supaya kita mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Jadi fokus saja kepada tujuan dan rencana Tuhan, apapun situasinya. Fokus kepada tujuan dan rencana Tuhan. Karena kita tahu, satu kali nanti saya dan saudara akan mengalami atau mencapai puncak kebahagiaan di dalam Tuhan. Menerima kehormatan, menerima kebahagiaan, menerima kemakmuran. Dan segala sesuatu yang baik Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Di dalam Yeremia 29 saudara, ayat 11 berkata begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan.
1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yeremia 29 ayat 11 saya baca kembali, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Allah mengetahui rancangan apa yang terbaik dalam hidup kita. Itu sudah ada di pemikirannya Allah jauh sebelumnya kita lahir. Jauh sebelumnya kita ada, saudara. Allah sudah memikirkan apa yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan-rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama rancangannya apa, saudara? Damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera. Bukan rancangan malapetaka atau bukan rancangan kecelakaan menjadikan kita menjadi binasa, bukan. Tetapi supaya kita menerima masa depan yang penuh harapan. Masa depan di sana, saudara, yang dimaksud adalah hidup dalam kekekalan. Amin. Jadi poin pertama yang saya bagikan, saudara, dengan judul Stay Strong in Process, dalam 1 Petrus 5 ayat 6, Yeremia 29 ayat 11, yang pertama adalah merendahkan diri. Tujuannya adalah merendahkan diri. Kedua, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Ketiga, menikmati kehormatan, kebahagiaan, kemakmuran. Saya berdoa kiranya firman ini menjadi jawaban bagi setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun berada.